Di video kali ini gue mau bahas beberapa fakta menarik tentang Ultraman Hayata atau Shodai Ultraman atau Ultraman Mbah. Jadi nggak kayak biasanya dulu ya yang bahas episode Ultraman Decker. Jadi langsung aja kita bahas beberapa fakta tentang Ultraman Hayata, Ultraman Mbah atau Shodai Ultraman. Ultraman merupakan series Ultra kedua setelah Ultra Q, yang dimana series Ultra kedua ini menerapkan konsep baru yang berbeda dengan Ultra Q, yang dimana series Ultra Q kan memiliki tema kaiju dengan manusia sebagai investigator atau penyelidik kejadian-kejadian kaiju tersebut, tanpa ada tokoh pahlawan dalam seriesnya. Maka dari itu, dalam series Ultraman diubah konsepnya menjadi pahlawan raksasa berbentuk humanoid dengan nama Ultraman sebagai tokoh pahlawan. Dan semua tokoh yang ada di Ultra Q itu nggak dipakai lagi atau diganti dengan yang baru. Tapi beberapa kaiju dari Ultra Q itu masih dipakai di Ultra Series, kayak Gomez, Peguila, Ragon, Kemur, Pigmon, dan Pagos. Kalian tahu nggak nama awal untuk Ultraman itu apa? Ya, jadi dulu Ultraman sempat mau diberi nama Bemular. Ya, jadi kalian nggak salah dengar kalau Ultraman itu dulu sempat mau dikasih nama Bemular. Jadi, sebelum diberi nama Ultraman, Ultraman ini pengen dikasih nama Bemular, dan bentuk Ultraman juga itu berbeda dari yang sekarang. Sebelum seperti sekarang, Ultraman ini ingin diberi nama Bemular dengan bentuk humanoid setengah burung, dan kayak gini gambarnya. Desain awal Ultraman ini tuh diambil dari mitologi Jepang, yaitu Tengu. Namun desain ini tuh nggak disetujui ya, dan direvisi. Dan desain Ultraman pun jadi yang seperti sekarang yang kita kenal. Dan nama Bemular sendiri dijadikan nama kaiju yang muncul di series Ultraman tahun 1966 episode pertama. Dan desain awal Ultraman yang berbentuk setengah burung tadi itu dijadikan atau diwujudkan dengan bentuk baru, yaitu Belyudra di movie Mega Monster Battle. Awalnya, Ultraman tidak memiliki color timer karena orang yang membuat desain Ultraman ini tidak suka dengan adanya color timer di kostum Ultraman. Sang desainer atau Satoru Narita ini lebih suka Ultraman itu menggunakan special effect ketimbang color timer. Jadi kalau Ultraman yang itu udah mulai melemah, itu bakal ada special effect di seluruh badannya, kayak kedip-kedip gitu. Tapi hal itu nggak disetujui sama Suburaya dengan alasan kurang efektif dan memakan biaya. Tapi penampilan Ultraman tanpa color timer itu bisa dilihat di series Ultraman Hayata tahun 1966. Di bagian Raishin atau di bagian waktu si Ultraman Mbah ini berubah. Tapi konsep tersebut diterapin di film Shin Ultraman, bukan kedip-kedip ya, tapi berubah warna menjadi hijau. Di series Ultraman tahun 1966, terdapat 3 kostum yang dipakai dalam series tersebut, yaitu kostum tipe A, tipe B, dan tipe C. Yang dimana kostum tipe A ini digunakan dari episode 1 sampai episode 13. Dan kostum tipe A ini kan masih berantakan banget, terutama di bagian mukanya atau di bagian wajahnya. Mungkin aja waktu pembuatan kostum tipe A ini tuh buru-buru ya, jadi hasilnya itu nggak maksimal. Namun akhirnya kostum ini tuh diganti ya, karena mengalami kerusakan. Dan diganti dengan kostum tipe B yang digunakan dari episode 14 sampai 29. Dan pada kostum tipe B ini tuh mengalami beberapa perubahan seperti di bagian mulut dan garis dada, serta tekstur wajahnya itu udah lebih halus daripada yang tipe A. Tapi kostum tipe B ini masih dinilai kurang dan diganti lagi dengan kostum tipe C. Dan pada kostum tipe C ini juga itu mengalami sedikit perubahan lagi, yaitu pada bagian mulut dan garis dada. Dan kostum Ultraman tipe A ini juga itu katanya udah nggak ada karena memang udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Namun pada movie Ultraman Mebius and Ultra Brothers, Ultraman Mbah ini menggunakan kostum tipe A yang digunakan sebagai tribute. Ultraman Hayata atau Ultraman Mbah merupakan anggota Ultra Brothers karena memang Ultraman Hayata atau Ultraman Mbah ini kan sudah berkali-kali melindungi alam semesta. Dan pada seriesnya, Ultraman juga pernah membunuh 2 miliar alien Baltan. Hal itu pernah disebut di series Ultraman Hayata tahun 1966 episode 2, yaitu Shoot the Invaders. Dan sedikit tambahan kalau usia dari Ultraman Hayata atau Ultraman Mbah ini sama dengan usia Ultraman Cosmos, yaitu 20.000 tahun. Ultraman Hayata atau Ultraman Mbah ini juga itu memiliki beberapa skill atau jurus. Dan di sini gue bakal jelasin beberapa aja, nggak gue jelasin semuanya. Yang pertama ada Specium Kousen. Skill ini sering digunakan Ultraman untuk menghabisi musuh-musuhnya. Specium Kousen merupakan energi yang dikeluarkan dari tangan Ultraman. Dan kalau info dari Ultra Fandom, suhu dari Specium Kousen ini mencapai sekitar 500.000 derajat Celcius. Yang kedua ada Yatsuzaki atau Ultra Slash. Skill ini juga itu sering digunakan oleh Ultraman selain Specium Kousen. Dengan skill ini, Ultraman dapat membelah musuhnya dan banyak juga kaiju yang udah jadi korban Yatsuzaki ini. Dan Yatsuzaki ini berbentuk seperti roda atau piring gitu ya, dengan pinggiran yang tajam. Tapi kalau gua dulu itu bilangnya itu gangsing. Yang ketiga ada Slash Beam. Merupakan skill yang biasa aja sebenarnya, karena cuma sekedar tembakan aja dan gak berefek banyak ke musuhnya. Yang keempat ada Ultra Barrier. Sesuai namanya, skill ini merupakan barrier atau penghalang yang dimiliki oleh Ultraman untuk berlindung dari serangan musuhnya. Yang kelima ada Catch Ring. Skill ini digunakan Ultraman untuk mengunci musuhnya selama beberapa saat agar tidak bisa bergerak. Untuk menggunakan skill ini, Ultraman ini perlu berputar dengan cepat ya, untuk mengeluarkan semacam rantai energi untuk mengunci musuhnya. Tapi menurut gua, suara dari skill ini tuh cukup mengganggu ya, apalagi pas main Ultraman Fighting Evolution Rebirth, itu cukup mengganggu juga waktu main. Jadi sampai di sini dulu pembahasan beberapa fakta tentang Ultraman Mbah atau Ultraman Hayata.
Kalau ada yang salah atau kurang tepat, di komen aja ya, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.